Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, berjumpa lagi dengan saya di channel Amir Purwodadi Channel YouTube yang konten utama saya akan berisi mengenai masalah kebotakan rambut, karena dulu saya sudah seperti ini. Nah, pada video kali ini kembali saya akan membahas mengenai hal-hal yang mempengaruhi hasil dari treatment menumbuhkan rambut, khususnya menggunakan minoxidil, finasteride, dan kawan-kawan ya. Jadi hal-hal yang mempengaruhi itu apa saja, tonton video ini sampai selesai. Yang belum like, subscribe, komen, silahkan. Kita intro dulu. Jadi hal-hal yang mempengaruhi hasil, yaitu yang paling utama itu adalah tingkat keparahan kebotakan kita ya. Jadi contohlah seperti saya itu parah seperti ini, licin ya. Itu sejak umur 27 sudah mulai licin ya, ada sisa-sisa sedikit rambut halus, cuma kalau dari jauh itu nggak kelihatan. Nah, bisa kelihatan kalau dari dekat itu kelihatan masih ada rambut-rambut halusnya. Itu sejak umur 27. Nah, itu semakin parah semakin bertambah lama. Itu dan saya baru memulai treatment itu ada umur 34 ya. Jadi itu prosesnya dari umur 27 sampai umur 34, itu berarti ada 7 tahun ya. Itu dari licin yang masih ada bulu-bulunya, nggak tahu itu selama 7 tahun entah ada sisanya atau enggak ya, saya sudah nggak tahu ya. Nah, itu jadi yang pertama itu yang mempengaruhi hasil nanti kedepannya itu adalah tingkat keparahan botak. Itu apakah sudah licin atau masih adakah sisa-sisa rambut. Nah, jadi seperti saya kemudian ada yang saya review lain, yaitu di segmen Profesor Ganteng. Cari aja playlistnya Profesor Ganteng. Nah, itu kan macam-macam ya. Ada yang botak licin juga seperti saya, ada yang botak tipis, ada yang botak M, ada yang botak di area ubun-ubun ini seperti itu. Nah, itu kan hasilnya beda-beda ya. Ada yang 3 bulan sudah ada perubahan, ada yang lama, ada yang sudah bagus. Nah, itu maksud saya mereview diri saya sendiri, dan juga ada teman-teman yang lain di segmen Profesor Ganteng itu. Kalian bisa menjadikan referensi ya. Jadi botak kalian seperti apa, tingkat keparahan botaknya itu jadikan referensi. Itu biar tidak nanti kalau hasilnya tidak sesuai, itu nanti bisa untuk pelajaran kita ya. Itu kalau belum parah botaknya tentu akan lebih cepat, 3 bulan atau 6 bulan itu sudah bagus, biasanya sudah lebat. Nah, kalau sudah licin itu menurut pengamatan saya dari diri saya sendiri dan juga dari teman yang lain yang sudah licin, itu memang agak susah yaitu. Nah, dari licin pun itu perlu ditinjau lagi sudah berapa lama licinnya, sudah berapa tahun. Kalau sudah semakin lama tentunya akan semakin sulit juga. Contohlah botak M. Botak M itu katanya kan yang botak yang sulit ditumbuhkan. Kalaupun tumbuh itu velus saja, nggak bisa berkembangnya lama. Nah, itu botak M itu perlu ditinjau juga. Botak M nya itu licinnya ini sudah berapa lama, sudah berapa tahun gitu ya. Kalau belum lama ya bisa juga, bisa cepat tumbuh. Saya sudah mereview salah satunya dulu, rahasia menumbuhkan rambut botak M. Itu masih bisa, hasilnya masih bisa rata seperti ini, masih bisa bagus. Yaitu kalau licinnya belum lama. Nah, di video selanjutnya saya juga akan lagi mereview itu botak M yang hasilnya bisa tumbuh tapi juga memang belum sempurna ya, masih rambut halus. Nah, itu sebetulnya botak M dan botak semuanya. Karena saya tuh kan seperti ini botaknya, itu sama prosesnya. Kalau sudah lama licin ya lama, seperti saya itu berarti
mulai habis tuan parah itu nomor 27, dan saya baru treatment minoxidil ini. Itu juga hasilnya cuma gini-gini aja itu. Masih rambut halus dan tebalnya itu masih sulit. Jadi ini mungkin yang tumbuh ini follicle baru 60% ya, mungkin 50-60% yang tumbuh itu. Nah, baru kembali seperti itu. Dan juga volume rambutnya besarnya masih kalah dengan yang sini ya. Ini tebal ya, yang ini masih istilahnya itulah di 50-60 besarnya juga, dan juga kerapatannya itu ya. Itu kalau sudah licin. Jadi pertama yang mempengaruhi adalah tingkat keparahan botak. Nah, ini yang kedua adalah mungkin metode kita yang kita pakai ya. Jadi bagaimana kedisiplinan kita. Nah, pengalaman saya dulu itu kan sampai sekarang saya masih pakai Minok ya, seingatnya Minok, dan ini sudah saya sebulan lebih saya ganti produk lain. Nanti saya review secara khusus di video yang lain itu ya. Itu perlu ditinjau juga teknisnya ya. Kalau saya dulu awal-awal kan belum kenal Finas, belum tahu Dermaroland dan sebagainya, taunya ya cuma Minok itu ada, dan biotin. Karena dulu awal saya treatment itu referensinya itu dari YouTube, itu menumbuhkan framework. Nah, menumbuhkan framework itu kan cuma Minok dan biotin kebanyakan ya. Nah, itu saya terapkan di rambut. Nah, itu dari saya yang dulu botak licin seperti itu sampai 4 bulan 3 bulan itu hampir nggak ada yang tumbuh ya, nggak kelihatan tumbuh itu. Kemudian udah bulan keempat atau kelima saya kasih finasteride ya, jadi dalam jangka waktu sebulan atau 2 bulan pakai finasteride mulai menumbuhkan hasil, yaitu saya review rambut pertama itu sudah berjalan treatment 6 bulan pakai Minok. Tonton videonya yang belum nonton ya. Seperti ini kurang lebih, selama 6 bulan baru tumbuh seperti itu ya. Itu teknisnya, itu salah satu teknisnya yang mempengaruhi pertumbuhan kita. Jadi tergantung kedisiplinan kita. Seperti saya dulu itu juga, saya ngolesnya itu Minoknya itu tidak pada jam yang sama ya. Jadi saya itu dulu ngoles malam sebelum tidur, dan juga pada bangun tidur sekitar jam 5 ya. Karena saya kan seperti kenapa saya seperti itu, karena dulu saya itu pada waktu siangnya, jadi rambut yang sudah licin seperti itu saya tabur itu hair fiber yang belum ya, istilahnya kayak bubuk hitam itu untuk menebalkan rambut ya. Kalau rambutnya seperti ini ditambah hair fiber ya, itu akan kelihatan tebal ya. Tapi saya dulu itu licin seperti itu, nggak ada rambutnya, saya kasih hair fiber, hasilnya seperti ini. Nah, itu ya karena sudah saking malunya, jadi saya kasih bubuk seperti itu untuk kamuflase sedikit ya. Nah, itu jadi saya karena pakai itu, akibatnya saya pakai Minok cuma pada waktu mau tidur dan bangun tidur ya, karena jaraknya antara oles pertama dan kedua itu agak begitu dekat, jadi belum ada 12 jam ya. Jadi sehari itu kan 24 jam, harusnya kalau oles 2 kali itu ada jaraknya sekitar 12 jam, itu kan nggak ada itu ya. Jadi itu mungkin juga mempengaruhi hasilnya. Dan juga obat-obatan yang lain saya waktu itu kan belum pakai juga ya. Jadi kayak ada biotin, zinc atau dermalorel dan sebagainya, vitamin-vitamin yang lain tuh belum pakai karena dulu masih keterbatasan informasi ya. Nah, jadi itu 2 hal yang menurut saya sangat mempengaruhi hasil dari treatment kita menumbuhkan rambut. Jadi yang pertama, sudah seberapa jauh tingkat keparahan botak kita, dan juga sudah seberapa lama kita mengalami botak itu. Kalau sudah lama licin ya bisa tumbuh-tumbuh bulu, itu ya sudah bagus. Kalau belum licin, masih baru penipisan, yaitu cepat sekali. Sudah banyak contohnya di video saya yang lain. 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan itu sudah rambutnya sudah tebal lagi
ya itu ya. Nah itu bisa untuk kita jadikan referensi. Jadi jangan membuat target ya. Jadi kalau ada yang cepat terus kita meniru, kita nggak memengaruhi hasil seperti yang dia capai, nanti membuat kita kecewa. Jadi kalau dia cepat itu jadikan aja motivasi, tapi jangan dijadikan patokan, karena tidak ada patokan dalam menumbuhkan rambut itu, karena setiap orang beda-beda. Nah yang kedua itu adalah teknik yang kita pakai dalam treatment, itu sesuai aturan atau enggak, jamnya, kemudian obat yang kita pakai lengkap atau tidak, kedisiplinan kita, ketelatenan kita itu mempengaruhi hasil ya. Jadi demikian video kali ini untuk pemanasan, karena sudah lama nggak upload video ya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.